Selamat pagi, Mr. Nikanor. Saya Hizkia Emanuel, absen 14 dari kelas 11 IPA 1, akan menjelaskan mengenai gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik atau yang disingkat sebagai GEM adalah gelombang yang memancar tanpa media rambat serta membawa muatan energi listrik dan magnet. Nah, GEM ini sendiri, gelombang elektromagnetik ini sendiri pun terbentuk yang hanya dapat dibangkitkan oleh muatan-muatan listrik yang selalu dipercepat. Sehingga pada muatan-muatan listrik yang statis, GEM ini tidak dapat dihasilkan. Sifat-sifat gelombang elektromagnetik: 1. Dapat mengalami pemantulan, pembiasan, interferensi, dan difraksi serta polarisasi. Yang kedua, tidak dapat disimpangkan baik oleh medan listrik maupun medan magnet. Yang ketiga, disebut foton karena tidak bermassa dan bermuatan, namun tetap memiliki energi. Yang keempat, cepat rambat gem dalam vakum merupakan tetapan umum dan nilainya adalah C sama dengan 3 kali 10 second meter per second. Kelima, energi gelombang terbagi sama, tetapi medan listrik lebih besar karena E sama dengan C dikali B. Dapat merambat melalui ruang hampa dan merupakan gelombang transversal. Yang terakhir, merupakan getaran medan listrik dan medan magnetik yang terjadi bersamaan. Jenis-jenis gelombang. Yang pertama ada gelombang radio. Pada gelombang radio ini, semakin rendah lebar frekuensinya, maka gelombangnya akan semakin panjang. Seperti contoh, pada gelombang dengan frekuensi 30 kHz sampai 300 kHz, panjang gelombangnya mencapai 1.500 meter. Sedangkan pada yang super tinggi atau 3 GHz itu hanya panjang gelombangnya 3 cm saja. Dan masing-masing mempunyai kegunaannya seperti pada radio gelombang panjang dan komunikasi jarak jauh, dan super high ini untuk radar, komunikasi satelit, telepon, dan saluran TV. Berikutnya adalah gelombang mikro. Nah, gelombang mikro ini merupakan gelombang radio dengan frekuensi yang paling tinggi. Gelombang ini berguna satu dalam microwave oven, pesawat radar, sama rangkaian televisi. Dampaknya adalah agitasi molekul air dalam tubuh, sterilisasi organ reproduksi, dan adanya Alzheimer. Lalu ada cahaya tampak. Cahaya tampak ini berguna untuk penggunaan cahaya atau sinar laser dalam serat optik. Sedangkan dampaknya, cahaya ini bisa membakar mata dan kulit hingga bisa menyebabkan kebutaan. Selanjutnya adalah cahaya inframerah. Cahaya inframerah ini berguna untuk termogram, spektroskopi IR, remote control, alarm pencuri, dan benda yang saat ini paling banyak digunakan pada masa pandemi ini, yaitu termometer infrared. Dampaknya adalah ada perubahan pada dalam lensa mata. Selanjutnya adalah sinar ultraviolet. Sinar ultraviolet ini satu bermanfaat untuk memendarkan barium platina cyanida dan menghitamkan pelat foto yang berlapis perak bromida. Lalu dia berfungsi untuk merangsangkan badan, menghasilkan vitamin D, membantu proses fotosintesis, dan mensterilkan ruang operasi. Sedangkan dampak yang diberikan bisa menyebabkan sunburn, katarak, dan melanoma. Berikutnya ada sinar X-ray. Sinar X-ray ini bermanfaat untuk Röntgen, memantau perkembangan suatu penyakit dan melihat efek dari suatu pengobatan. Tapi dampaknya, sinar ini bisa menyebabkan penyakit radiasi, anemia apastik, infertilitas, meningkatkan risiko kanker dan kerusakan genetik, serta rusaknya kelenjar tiroid. Sinar gamma. Sinar gamma ini bermanfaat untuk menyembuhkan tumor, kanker, dan kelainan. Menyembuhkan tumor, kanker, dan kelainan lainnya. Nah, sinar gamma ini bisa digunakan untuk membunuh sel kanker, tumor, dan juga kelainan lainnya yang terkenal dengan sebutan sebagai gamma knife. Nah, gamma knife ini suatu metode yang terkenal dengan memanfaatkan terapi sinar gamma untuk mengobati tumor-tumor. Nah, radiasi sinar gamma ini digunakan untuk menghancurkan sel-sel yang menyebabkan sakit, sementara menjaga sel-sel ini tetap sehat. Lalu berikutnya untuk pelacakan kebocoran pada pipa bawah tanah. Nah, dengan menggunakan ilmu fisika, khususnya gelombang elektromagnetik, sinar gamma itu bisa mendeteksi kebocoran.
Suatu zat dapat memancarkan sinar gamma jika dilarutkan pada air dan dialirkan pada pipa bawah tanah. Kemudian permukaan tanah di atas pipa diperiksa dengan Geiger counter. Nah, intensitas radiasi yang berlebihan menggambarkan adanya kebocoran pada pipa tersebut. Yang berikutnya adalah menghasilkan bibit unggul. Nah, sinar gamma ini dapat dilakukan untuk mengubah struktur dan sifat kromosom sehingga menghasilkan generasi yang lebih baik. Merubah sifat dan struktur kromosom dilakukan dengan cara meradiasi sel atau jaringan hewan. Tapi dampak dari sinar gamma ini adalah satu, dapat menyebabkan kanker kulit dan tulang, menyebabkan mutasi genetik, merusak sel tubuh, merusak sel satelit dan atmosfer, dan dapat menyebabkan kematian terbesar jika terjadi perang nuklir. Sekian presentasi dari saya yang dapat saya simpulkan bahwa ilmu fisika ini sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam perkembangan teknologi yang sudah semakin maju saat-saat ini. Tapi dampaknya tentu tidak dapat kita hiraukan. Jadi dalam penggunaan ini sangatlah diperlukan kebijakan dalam penggunaannya. Sekian dan terima kasih.